Oke, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih udah hadir sore hari ini di Unsur. Jadi kembali lagi kita di sesi diskusi gitu ya di Unsur kali ini dalam rangka pameran Kuro. Salam kenal, saya Dani. Di sini ada Patrick yang akan menjadi narasumber gitu ya untuk diskusi sore hari ini. Sebenarnya diskusi kali ini cukup spesial gitu. Karena sejauh dari pengalaman saya jadi moderator di Unsur, ini pertama kali juga Unsur mengadakan kegiatan yang mungkin condong ke fashion gitu ya, ketimbang daripada sekedar presentasi atau pameran. Jadi saya rasa ini kesempatan yang menarik buat teman-teman yang mungkin selama ini selalu mengikuti Unsur, tapi tertarik dengan bagaimana multidisiplin, karya-karya multidisiplin muncul di Unsur. Jadi ini salah satu kesempatan pertama, termasuk mungkin sedikit heads up, teman-teman kalau kemarin mungkin ada yang udah datang, karena kemarin itu sebenarnya kita ada runway ya, Patrick ya. Di sini jadi ada 20 collection yang sudah di present dan hari ini kita akan membahas lebih detail tentang apa yang di present kemarin dan instalasi yang mungkin disajikan hari ini. Jadi apa kabar Patrick? I'm doing good, thank you. Terima kasih udah hadir di Unsur. Yes. Ini pengalaman yang sangat berharga gitu buat Unsur karena juga saya rasa Surabaya juga nggak banyak ya fashion designer yang masih eksis hari ini. Dengan banyaknya challenge yang kita ngobrolin ini. Iya. Awal-awal langsung berat nih. Agree. Kita nggak langsung ngobrol ke sana mungkin ya. Yep. Tapi mungkin sebagai intro itu karena di sini mungkin ada teman-teman yang kemarin sudah datang ke runway maupun belum. Mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang apa sih yang disajikan kali ini? Mungkin it's a part of my personal approach regarding to my passion. Yeah. Karena emang for me fashion itself it's a medium for me, adalah sebuah media buat aku untuk mengekspresikan what I really want to create in this life. Gitu. Jadi melalui karya yang kemarin udah aku present and the exhibition yang udah aku display yang ada di sini ini merupakan sebuah apa ya, bisa dibilang ekspresi buat aku gitu. Aku rasa juga dari koleksi yang ditampilkan ini ya, sebagai orang yang mungkin aku sebagai orang yang cukup jauh gitu dengan dunia fashion karena bukan seorang fashion designer ataupun sosok yang sering datang dalam perhelatan-perhelatan tertentu, tapi salah satu yang jadi aku menarik adalah bagaimana konsep ini berangkat dari tradisi Jepang gitu. Betul. Kemarin banyak elemen-elemen tradisional dari Jepang. Betul. Yang berusaha ditampilkan gitu. Nah mungkin boleh nggak sih diceritakan sedikit apa alasan penggunaan elemen tradisi itu dan sebenarnya ada apa di balik penggunaan elemen itu sih? Okay, so pada dasarnya I created the collection based on the apa ya, kayak because I adore Japan so much gitu. I really love their culture, I really love their balance. Gimana mereka respect their discipline, they respect their culture, while in the same time they also apa ya, they keep being innovative gitu. They know how to respect their inheritance. Dan there are so many aspects that I see when I went to Japan for a couple of times, especially during this year. I visited Japan for almost four times this year. And in every trip, di setiap trip itu aku ngerasa dapat experience yang berbeda-beda gitu ya. Like what I mentioned about the culture, I mentioned about the modern itself, their discipline, the behavior of the citizen, kayak everything it's so balanced. They know their barrier, mereka tahu how to behave. At the same time they could express themselves gitu, without apa ya, without any hesitation, without pretending to be anyone yang bukan diri mereka. And for me it's really interesting gitu. Jadi nggak hanya dari culture, dari aspek modernisasi, dari aspek traditional, the architecture and everything, it's really influenced me as an artist to create a collection. Iya. Gitu.
aku sangat setuju gitu sebenarnya. Karena sejauh yang sempat saya temukan gitu, jadi Jepang itu mungkin satu dari sedikit negara yang punya cagar budaya manusia. Jadi ketika kita melihat di sini sebagai heritage itu kan something yang objek sangat bisa disentuh dan bisa dikontrol, bisa dikolek. While di Jepang atau beberapa negara lain, mereka itu punya sistem pelestarian tradisi dalam bentuk praktis, dalam bentuk subjek gitu ya. Jadi culture itu gak cuma dicultivate tapi juga dirawat lewat orang-orangnya, bukan lewat ruang gitu. Itu mungkin salah satu embodiment yang menarik karena dalam konteks kita Indonesia yang juga kaya tradisi dan banyak anak-anak muda hari ini gitu kan, kita seringkali mungkin punya constraint gitu about how to respond tradition in our contemporary context gitu. Karena hari ini bisa jadi pengalaman kita itu berbeda dengan pengalaman kolonial saat itu atau priai saat itu gitu ya, dengan batik lain-lain. Tapi how to respond it, dan aku rasa itu jadi pertanyaan yang menarik dalam collection Kuro ini karena yang ditampilkan di sini kan sebenarnya adalah reinterpretation dari tradition of Japan yang diinterpret bahkan oleh stranger gitu ya. Orang-orang yang bahkan gak lahir di sana, gak tinggal di sana, dan aku rasa itu butuh sensitivitas yang lebih untuk kita bisa mengolah something yang not ours. Untuk merespon our context today. How do you respond to the tradition of Japan and with our like local contextual contemporary condition today? Itu aku rasa satu hal yang menarik gitu. Jadi tadi seperti yang aku explained before that the personal approach of fashion, it's very, very personal. Jadi my approach towards my creation, it's very personal. I always reflect every single thing based on my personal view gitu. Like I also mentioned that this collection, it's about restraints, and it's true that within my career as a fashion designer, it's not always an easy way. It's always bumpy. There's so many obstacles that I found during the development of my brand and every stuff. So I see that the discipline, it's pretty much related, that I have to do whatever it takes to be present, to keep my existence. That's why when Unsur offered me this collaboration with Rats Agency, I think this is really good opportunity to be existed, to be present. You know, that yang menurut aku benar-benar membuat aku sangat-sangat terbantu ya, as a solo creator, as a solo showmanship. Yeah, because during my career as a fashion designer, like for almost 10 years, I do everything by myself. I mean, like, there's so many good people, good friends, family that helps me a lot, like Unsur and Rest Agency and all the people that helps me through my journey here today. I'm so grateful for that. Tapi, ya itu tadi kembali lagi, I cannot miss opportunity, gitu. That's why kenapa I keep pushing myself harder and harder, because I know that this is my passion. I cannot waste the opportunity. Gitu. That's why kenapa kayak I really think that making this concept for this collection itu benar-benar related so much to my personal experience gitu, karena the last time I released a collection, it was more than a year. And then I busy doing my work as a photographer. I travel around the world. I went to so many countries and here and there to do things that, apa ya ibaratnya, I don't say that photography is not my passion. It's also my passion. But compared to fashion, compared to developing my brand, compared to building my brand, this is more likely reflected to me yang lebih gitu. Ya, jadi dibandingkan dengan photography, it please me a lot. Fashion always please me a lot. Gitu. Menarik sih. Dan
mungkin salah satu yang pengen saya highlight hari ini adalah dengan background Patrick gitu ya. Patrick lahir dan tumbuh besar di Surabaya. Dia banyak terlibat pada institusi-institusi yang mempunyai program studi fashion maupun kerja-kerja yang serupa seperti LaSalle College Surabaya, Universitas Ciputra, Miracle Design Academy, Retro Magis dan H&M Indonesia. Kemudian belum lagi dengan kesibukan sebagai pendiri maupun sosok di balik SML Studio, Patrick Samalo maupun Invenue Management. Tapi bagaimana sih sebagai seorang mungkin generalis kreatif gitu ya, in a way punya background fotografer, harus bisa sustain through fotografi, but tetap harus punya expertise at fashion di kota yang seperti ini. How do you navigate your career atau do you have anything advice for us yang juga sesama mungkin sosok yang kita going through the same journey gitu. It's a good question. The thing is, when you know what you really want in this world, always put it in your mind that no matter how the time it's going to, kayak misalkan waktunya ini nggak akan dapat sekarang gitu, tetap just consistent aja gitu, just do what you really love. Apa ya ibaratnya, kalau kamu mau berkarya itu kamu nggak perlu nunggu kaya. I mean like kaya ini in banyak means ya, kaya dalam ilmu ya, it's dalam financial, dalam everything gitu ya. You don't have to wait apa ya, that you have that amount resources yang mumpuni baru kamu berkarya. Just do it. Just do it aja gitu. Kayak kita nggak pernah tahu kita bakal missing out chances atau enggak, dan kita juga nggak akan pernah tahu that the opportunity will come to you lagi apa enggak gitu. Jadi ya every single thing that came across through your life, either it's bad or it's good, just take a pinch salt of it dan let it go gitu. Jadi kayak if you wanted to do it gitu. Menarik. Aku rasa kita sudah penasaran nih dengan apa yang ditampilkan di belakang kita ya Patrick ya. Karena ini juga yang jadi salah satu highlight gitu. Selain daripada runway kemarin ada instalasi ini dan lain-lain. Mungkin kita boleh dive deep sedikit tentang Kuro itu sendiri. Apa sih Kuro itu dan bagaimana Kuro itu menjadi tema jadi dari koleksi yang kemarin ditampilkan maupun dari instalasi ini? Yep. So basically Kuro itu merupakan sebuah literal meaning dari warna hitam ya. So Kuro means black in English, which is Kuro in Japanese, it's black gitu. Dan for me, as you know, black is my personal color. It's my favorite color, and through black color, it could represent so many different things. Yeah. Sometimes you could see black as a dark color, but for me, black, it brings kind of power. It brings kind of rasa percaya diri. It brings me apa ya ibaratnya, that fearless. I'm fearless when I'm wearing black. Gitu. Dan Kuro itu represent so many things yang sudah aku gambarkan ya. Jadi basically warna hitam itu merepresent semuanya gitu di dalam kehidupan, baik, hal buruk, itu semua dikembalikan lagi ke how people gonna interpret the thing gitu. Dan buat aku black it's a very solid color, dan warna hitam itu menunjukkan the beauty, the power. There is someone say that black beauty. That's why I choose the collection name to be Kuro. Menarik. Dan ngomong-ngomong tentang tadi kita bahas tentang power ya.
Yep. confidence, tapi ada restraint gitu kan. Yes. Saya rasa itu kemarin beberapa elemen yang berusaha Yes, ditampilkan yeah, gitu ya yeah, di yeah, koleksinya yeah. dengan Yeah. lines, line-line. Lines, yeah, and everything. Tapi salah satu hal yang juga menurut saya menarik sebagai seorang kurator gitu ya. Karena Yep. saya nggak benar-benar bekerja di fashion gitu, tapi adalah kesadaran akan material. Yep, Bagaimana Patrick dia nggak mengolah kain ini hanya untuk menjadi sandang gitu ya, untuk kebutuhan Yep. pakaian, tapi it become a sculptural things gitu. Yeah, yeah, Maksudnya tiba-tiba kita nggak membayangkan gitu ya, ada orang runway tiba-tiba di sini ada cocok deh masuk karcuk gitu ya. Gitu. Maksudnya kita udah membayangkan hari ini di mana ekosistem kita tuh udah nggak linear gitu. Yes. Kita udah lepas dari kategorisasi masa modern gitu di mana Yep. this is fashion, this is craft and Yep. etc. ya. Tapi hari ini kan bagaimana kita sebagai orang yang tinggal di ekosistem hari ini itu kita embrace berbagai multidisiplin tadi, kemudian kita combine jadi satu hal, dan aku rasa Kuro ini salah satu yang menariknya dari situ gitu, karena bagaimana kesadaran material akan fabric itu nggak cuma something yang two dimensional, tapi Yep. tiba-tiba bisa jadi three dimensional, dan kadang itu jadi sangat performatif gitu. Bahkan Yep. saya bayangin gitu ya, wah mungkin ini kalau ada yang perform di sini juga lucu ya. Gitu. jadi apa ya, inspire banyak hal lain. Yeah. Karena kesadaran material itu. Tapi dalam perjalanan karir Patrick gitu, Mhm. dari mana sih muncul kesadaran akan material? Yep. Karena aku rasa gak semua desainer gitu punya kesadaran material yang dalam gitu, atau yang melekat gitu ya, tentang oh ini OP, ini something traditional, how Yeah, should yeah. I respond to it, atau ini kain, gimana nih aku pengen ini jadi something more rather Yeah. than just something yang to be mungkin dipakai gitu ya. Okay, so basically I like to play with proportions. Lagi-lagi ini berangkatnya juga dari my personal approach. Yeah. I like to exaggerate things. If you notice in my design, most of it, if you see the trousers, it's always wide leg trousers. I like to play as big as much as I could to make it the leg look big, because it coming from my personal approaches. Kalau misalkan as an example, seorang stand up comedian when they make a joke, they always membuat joke itu berdasarkan dari sesuatu yang konteks dari dirinya sendiri, dari kecemasan yang dia punya gitu, dari something yang dia insecure, yang nantinya dia bawa menjadi sebuah joke. Dan di aku, what it's make it personal because when I grew up as a kid, I mean until now, my body I always like this. Jadi kayak badan aku tuh dia segini aja. Like many people see that I have chicken legs. I mean like aku punya kaki yang sangat kecil, dan through fashion I want to cover it. That's why I like to exaggerate proportions gitu. Aku suka kayak menyembunyikan sesuatu dari proporsi tubuh manusia yang tidak sebelumnya menjadi sesuatu yang membuat mereka bisa being confident. That's why kalau misalkan Dani kemarin juga notice some of my pieces also enhancing the shoulder. It symbolize strong power gitu. Then some of the pillowy stuff over here, it's like giving me some sort of symbol of barrier. It's like restraining you from being too far from who you are. Gitu. Menarik. Yep. Salah satu hal yang saya suka dari diskusi tentang pakaian dan tubuh ya adalah Yeah. karena sebenarnya hasil-hasil yang kita lihat hari ini gitu, atau pakaian-pakaian yang kita pakai hari ini itu sebenarnya adalah itu mungkin respond to social construction over our body kan. Yes. Jadi Indeed. kamu sebagai laki-laki yang maskulin, kamu Ya, ya, harus ya. punya bau yang besar, kamu harus punya Ya, kaki ya, ya. yang tebal gitu Ya, 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 yang ya. muscular gitu. Ya. Dan saya rasa in a way fashion is not only something that we wear, tapi it's a way how we cope with the standard yang mungkin nggak sesuai dengan jati diri kita gitu Betul, kan. betul. Karena Betul. itu kenapa hari ini jadi menarik banget ketika kita melihat fashion dan pameran itu bertemu gitu. Karena
kita udah nggak membahas pakaian dari segi practicality, tapi ternyata pakaian itu is a symbol, mungkin is a metaphor ya. Itu sebuah percikan atas hal yang lebih besar. Apa itu? Kontrol sosial atas tubuh gitu. Narasi dominan gitu ya. Betul. Atas tubuh-tubuh yang nggak cuman perempuan tapi juga laki-laki. Juga laki-laki, gitu kan. betul. Indeed. Kayak kakimu chicken leg nih kecil banget gitu kan. Tapi itu kan konstruksi yang dibentuk Yes. dan sebagai fashion You designer. cannot change that. Betul. Dan aku rasa itu role yang mungkin cuman bisa diisi fashion designer ya. Untuk gain liberty over their own body. Lewat ya tadi ya. Lihat Proportional. their creation, Terus membahas tentang kesadaran material gitu. Betul. Untuk sebenarnya kan itu coping ya. Coping. With the standard yang sebenarnya is not really proper ya. Yep. Aku sangat suka dengan Kuro kali ini jadi. Jadi Yeah. it's very thoughtful even though sometimes we see it something personal, but in the end expression of a designer artist itu selalu can be seen as a universal language. It's a symbol dan I think hari ini kita juga makin gak terbiasa untuk membaca simbol dan menginterpret something on our own. And I think this discussion, the goal is to have that awareness ya. Bahwa kita perlu terbiasa untuk membaca dan mengartikulasikan ulang gitu. Konteks-konteks yang selama ini kita abandon gitu. Dan Kuro itu jadi salah satu pemantik kali ini ya. Lewat runway-nya lain-lain. Nah selain runway kemarin, apakah ada hal lain yang sebenarnya pengen diwujudkan lewat Kuro kali ini? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Ini cukup untuk permulaan ya. Nanti next akan ada upcoming. Hopefully. Apakah boleh di-share? Mungkin ada next, mungkin tanggal Plan-nya. yang perlu teman-teman bakal bisa nantikan gitu. Maybe next year. And for the plan that I'm going to do with my next collection, probably it might be related to the country that I have visited this year. So I went to India on last May, and I also see the culture. It's kind of interesting. Maybe I could create something from that, but I don't know. It's still a plan. Yep. Jadi kalau Patrick sering pergi nanti sering runway ya. Jadi Hopefully. indikatornya runway itu tergantung berapa negara yang dikunjungi setahun ya. Kalau 10 mungkin bisa nggak 10 gitu. It depends on yang mau mengajak. Oke, nice. Yep. Saya rasa mungkin saya memberikan kesempatan untuk teman-teman di sini. Mungkin ada yang mau merespon atau mau bertanya. Silakan. Ada 1-2 orang yang mau merespon. Oh silakan. Silakan Kak. Atas nama siapa? Halo Patrick. Halo. Iya. Tadi kan, jadi saya sama Patrick itu udah kenal lama ya Patrick. Yep. Jadi dulu Patrick waktu di UC, saya sama Rico dosennya waktu itu. Ya. Iya. Jadi sekarang dia udah tumbuh Yep. besar seperti ini ya. Kita yang dulu melihat Patrick ya. Iya. Kita sangat bangga sekali sama Patrick. Apalagi dia tadi bicara masalah material tadi ya. Yep. Jadi kemarin waktu saya secara pribadi melihat apa yang sudah Patrick itu. Jadi selama ini masalah material itu kita merasa kalau ada keterbudakan di situ ya tentang material. Dan sedangkan Patrick kemarin itu bisa melepaskan keterbudakan itu. Yep. Jadi di mana model-model ini yang seharusnya tidak cocok atau terbudak oleh material, ini menjadi tidak. Itu salah satu yang luar biasa Yep. dari apa yang kemarin disampaikan oleh Patrick. Yep. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak atas masukannya. Saya rasa itu juga jadi menarik ya. Yep. Karena memang seringkali kadang kita bounded by the mediums ya. Itu jadi pertanyaan hari ini gitu. Kalau in terms of painter atau pelukis atau seniman gitu, why we still paint gitu. Canvas itu kan very old ya, very ritual. Yes. Termasuk pakaian gitu. Kenapa Betul. kita harus pakai color yang seperti ini sih Yes, gitu kan. yes, Jadi yes. I think
sometimes we need a bit deconstruction ya. Untuk we Maybe. know how to construct. Yes. Yep. Ya. Tapi bagaimana Patrick menanggapi apa ya medium gitu ya? Kayak tadi keterbudakan Material. dengan materi gitu. Sebenarnya sih banyak hal ya yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi seorang desainer, seorang brand owner untuk memilih sebuah material. It depends on their brand vision because we cannot push someone who built their company that based on sustainability to use a polyester fabric. You cannot though. I mean like itu kembali lagi ke masing-masing individunya, yes, masing-masing brandnya gitu. Kayak let's say brand atau seorang desainer bridal, a wedding gown designer, kan nggak mungkin kita paksa mereka untuk pakai leather. But it would be something that it's interesting if it's applied to as a new trend gitu. Dan pada dasarnya memang di dalam fashion itu sendiri there is no limit. Like as long as it pleasing in the eyes, pada dasarnya memang every single person will got their opinion about what they see gitu. We cannot cater every single comments dan memasukkannya put it on ourselves, nggak bisa. Jadi ya keterbudakan akan material itu it still exists dan juga itu bukan sesuatu yang bisa kita force to every designer untuk change how the way they see material gitu. I think itu sih. Ya, menarik. Yap. Aku rasa kesadaran itu yang penting ya untuk kita punya semua. Dan mungkin sebelum kita menutup sesi ini, saya juga mengizinkan satu lagi mungkin pertanyaan atau respon. Boleh? Silakan. Tes. Bunyi nggak ini? Bunyi, oke. Hi Patrick, congratulations Thank kemarin you. ya for Yeah. the incredible collection. Pertanyaan dari saya pribadi adalah, what's next for you as a creative person? What's next for you and what do you want it to take to another level? Apakah koleksi yang Kuro kemarin ditampilkan itu available secara online? Apakah biar kayak anak Gen Z kekinian tuh tersedia di platform-platform warna orange, warna yang kemarin banyak layout Yep. ini itu. Apakah how do we get a piece from Patrick Samala collection? And Okay. what's next for you? That's Okay. it. Yep. So buat aku sih, aku let it flow aja. Like apa yang akan datang on the next. If it's a good opportunity, then I'll do it. If there is a bigger chances to showcase in a broader audience, in a bigger scale, I will also do it. And how will people could get my pieces? Mungkin untuk sementara waktu they could do it like pre-order. Karena memang I haven't do like mass production yet. Karena memang it's a very small business. I could say like rather than a business, I'm still a creator. I'm an artist. I'm a solo designer. Dan buat aku, ya I would do love to get a bigger scale in terms of the branding, the business, and everything. Tapi mungkin now it's not the perfect timing. Maybe in a couple next years or who knows. Yeah, I will never say never. Tapi yeah, I would let God do the rest. I see. Thank Yap. you, Kak Patrick. Mungkin teman-teman nanti yang tertarik untuk pre-order atau apapun bisa Yes. heads up ke Instagram mungkin. Yes. Oke. Yep. Jadi Instagramnya di Patrick Patrick Samalo. Samalo, yap. Oke. Mungkin kalau dari saya sudah itu aja. Kita ada Oke. penutup sedikit quick question Oke. untuk Patrick gitu Yap. karena supaya kita nggak terlalu intens gitu ya.
Iya. Karena ini sebenarnya bukan kelas gitu, tapi kita sharing session, kita Oke. tempat untuk bisa know each other lebih Yap. gitu. Jadi ada sedikit pertanyaan, boleh disebutin 5 fashion designer yang mungkin sekarang inspiring banget buat Patrick? Oh. 5 fashion designer. 3 boleh. Kalau 3. soal 5 jadi banyak ya. 3 boleh Ini nggak harus yang sekarang ya. I mean Yeah. like this designer like inspired me during whole of my career. Mungkin yang pertama yang bisa aku sebutkan adalah the legendary Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, he used to be the creative director of Chanel for puluhan tahun ya. He's in Chanel for so many years, while at the same time, while he do creative directing at Chanel, he also do the same thing for Fendi, which is it's not a easy things to do gitu. And he's a very dedicated, he's a very creative. Kalau misalkan kalian melihat every single Chanel show yang dulu ketika dipegang oleh Karl Lagerfeld, it always came with concept, a different concept. There's so many concepts. They could bring a Titanic ship into a set. They could bring a whole supermarket into a set. They could bring so many things gitu. Jadi I really adore him in terms of the creativity, the concept and everything. Lalu yang kedua ada Alessandro Michele. Alessandro Michele, he used to be a creative director for Gucci during 2015 until, if I'm not mistaken, 2022 atau 2021 ya. So he's the one who brings Gucci into another level during 2015 sampai 2022. He pushed the boundaries. He changed the style of Gucci in like 180 degrees, but people love it. Like his creativity, it's like in another level. But now he's in Valentino. He quit from Gucci because the Gucci keep asking him to tone down his design and creativity, but he chose to go out rather than pushing his creativity. Yeah. And the last person might be Rick Owens, because Rick Owens, it's so brutally honest with his design. He is what he is. Itu aja sih. Oke, Itu. So menarik. 3 for me. Ya, terima kasih. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sesi sore ini. Yap. Sebelumnya kita tepuk tangan semua untuk Patrick di sini. Thank you. Saya berterima kasih untuk Unsur Coffee yang sudah mengadakan kegiatan ini. Saya juga berterima kasih untuk Red Agency sebagai supporter dari kegiatan ini. Terima kasih juga untuk Patrick sudah hadir. Thank you, Dani. Thank you so everyone. much. Jadi sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Yap. Selamat menikmati Unsur. Terima kasih dan Thank you. selamat sore. Selamat semuanya. sore semua.